Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami kali ini mau bikin donat sate. Jadi ini dari 1/4 kg tepung jadi 52 bulatan donat seperti ini ya. Jadi banyak banget. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip. Ikuti langkah-langkahnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Untuk resep lengkap, teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini, atau bisa juga screenshot di sini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan 2 kuning telur, lalu kita kocok lepas ya. Kemudian tambahkan 100 ml susu cair full cream, boleh yang dingin ataupun suhu ruang atau hangat. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh ragi instan. Kemudian semua bahan ini kita aduk ya sampai tercampur dan gulanya larut. Jika sudah, ini kita tutup ya, kita proofing. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang. Jika suhunya panas, dia akan lebih cepat untuk mengembangnya. Tapi jika suhu ruangannya dingin, dia akan lebih lama. Nah, ini setelah mengembang ya, ini sudah berbuih atau berbusa, kurang lebih waktunya 15 menit. Lalu ini kita aduk, kita buang gasnya. Kemudian siapkan ayakan, tambahkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, lalu 50 gram tepung terigu protein sedang, dan 2 sendok makan susu bubuk full cream. Kemudian kita aduk ya sampai tercampur rata menggunakan spatula, dan nanti akan saya lanjutkan menggunakan tangan aja ya, manual. Jika teman-teman ada mixer boleh banget digunakan, tapi di sini saya mencontohkan bagi teman-teman yang nggak ada mixer bisa banget gunakan resep ini dan tidak perlu lama, cukup sebentar aja sampai tercampur. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin ataupun butter, atau boleh juga di mix. Kemudian setengah sendok teh garam, dan ini saya tambahkan lagi dengan 100 gram kentang yang sudah dikukus, lalu kita campur ya. Untuk berat kentangnya 100 gram itu setelah dikupas ya, kemudian dikukus dan dihaluskan saat masih panas. Nah, setelah tidak panas baru boleh dicampurkan di adonan. Nah, setelah kita ulend dan sudah tercampur seperti ini, dan ciri adonan sudah pas, adonannya sudah tidak lengket di plastiknya ya, lalu kita rapikan, kita tengahkan seperti ini, lalu kita proofing kurang lebih waktunya 20 menit sampai 30 menit ya, atau disesuaikan dengan suhu ruang. Jika suhu ruangannya panas, dia akan lebih cepat mengembang, tapi jika suhu ruangannya dingin dia akan lebih lama. Nah, ini setelah mengembang 3/4 dari ukuran semula, lalu kita kempiskan ya, kita buang gasnya. Oh ya, saat proofing tadi jangan lupa selalu ditutup ya, bisa menggunakan serbet bersih atau plastik wrap. Nah, jika sudah, ini saatnya kita timbang ya. Untuk satu adonan ini bisa menghasilkan 52 butiran donat kecil-kecil, dan ini saya timbang kurang lebih 10 gram ya. Setelah kita timbang, lalu kita rounding ya, kita bulatkan sampai permukaannya halus seperti ini. Kemudian siapkan alasnya. Ini saya menggunakan alas cake ya, lalu kita tabur dengan sedikit tepung supaya tidak lengket. Lalu kita letakkan adonan di atasnya sambil diberi jarak ya untuk adonannya supaya tidak lengket. Jika sudah kita bulatin semua, lalu kita tutup, kita proofing. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang aja ya. Nah, ini kita cek, jika adonannya dipencet itu tidak balik ke semula, tandanya proofingnya sudah cukup. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sepertinya belum cukup ya. Lalu kita proofing lagi, kita tutup lagi. Nah, setelah beberapa saat, kemudian kita cek, kita kempiskan seperti ini atau kita pencet. Jika adonannya tidak balik ke semula, tandanya ini sudah cukup ya proofingnya. Kemudian saatnya kita goreng. Sebelumnya panaskan minyak dengan api paling kecil. Ingat ya, paling kecil. Setelah minyaknya panas, tapi jangan terlalu panas juga ya. Kemudian kita masukkan donatnya seperti ini. Nah, setelah satu sisinya matang, kemudian kita balikkan. Jadi untuk menggoreng donat cukup 1 kali balik aja ya, jangan dibolak-balik. Setelah kedua sisinya matang, lalu kita angkat, kita tiriskan di atas tisu makan supaya minyaknya meresap ya.
Nah, ini setelah kita goreng semuanya jadinya banyak ya. Lalu ini kita dinginkan dulu sampai suhu ruang atau tidak panas. Sambil menunggu donatnya dingin, kita siapkan untuk toppingnya. Di sini saya menggunakan berbagai macam sprinkle. Ini yang kecil-kecil, yang sprinkle kuning, coklat, dan pink ya. Untuk toppingnya bebas aja. Kemudian saya akan gunakan coklat batang atau coklat blok seperti ini, dan ini bekas saya bikin kemarin ya. Lalu akan saya tambahkan secukupnya. Lalu kita tim di air yang panas atau mendidih sampai dia mencair ya coklatnya. Setelah coklatnya meleleh seperti ini, kemudian kita matikan kompornya. Tapi untuk panci yang berisi air jangan dilepaskan supaya panasnya tetap stabil. Kemudian saatnya kita celupkan donatnya seperti ini dan kita goyang-goyangkan supaya permukaannya rata. Kemudian kita beri topping. Untuk topping bebas aja ya. Oh ya, sambil mengingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Nah, ini setelah coklatnya mengeras, lalu saatnya kita tusuk menggunakan tusukan sate seperti ini. Untuk isiannya bebas aja ya. Di sini akan saya isi 4 butiran. Untuk cara pengemasannya bisa menggunakan plastik OPP dan kawat seperti ini. Lalu kita masukkan donatnya dan kita ikat ya menggunakan kawatnya itu. Nah, seperti ini ya. Alhamdulillah donat kentangnya sudah jadi ya. Dan bisa dilihat dari teksturnya ini sangat empuk, lembut, dan dijamin rasanya gurih karena ada kentangnya. Dan itu merupakan pelembut alami juga ya, selain kuning telur. Nah, bagi yang penasaran dengan resep ini dicoba di rumah ya. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.